Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan rawang kang kaping 6 iku dirham lan dinar lan saben-saben arta. Krana sedune saben-saben barang kang luwih saking hajat kang bangsa sarak, mongko iku panggonane setan. Krana sedune sira lamun sepi saking arta, mongko bersih ati ira. Mongko lamun nemu sira 100 dinar, mongko tangi ati ira 10 sahabat utawa kekarepan ing dalem suwiji barang. Karep maring 100 dinar kang weneh, mongko ora cukup anane dinar ira balik karep maring 900 dinar. Hale ana sira sedurunge ana 100 dinar, ora hajat sira maring suwiji-wiji. Mongko tetkalane nemu sira 100 dinar, mongko dadi fakir sira lan dadi karep sira maring 100, lan lamun ana 100 mongko sira luwih fakir malih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pintu masuknya setan ke dalam hati kita yang keenam itu harta atau uang. Jadi ketika seseorang itu biasa-biasa saja, itu tidak muncul keinginan untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli tanah. Tapi ketika Allah melampangkan rezekinya, itu muncul keinginan-keinginan yang sehingga keinginan yang tadinya waktu belum punya uang itu tidak muncul, tapi begitu datang uang atau menjadi orang kaya, itu akhirnya keinginan-keinginan yang mana keinginan itu melebihi kehidupan yang sederhana. Sebagai ilustrasi itu, contoh aja, misalkan seseorang yang minta pensiun dini, akhirnya dapat pesangon 1 miliar, lalu dia mencoba buka toko sembako. Nah, lewat ikhtiar toko sembako ini Allah melapangkan rezekinya, sehingga tadinya beras cuma 25 sak, karena rame sehingga menjadi 1 sak. Telur misalnya tadinya cuma berapa kerat, tapi karena ramai sehingga dia harus beli yang banyak, dan oleh Allah dilapangkan sehingga toko itu menjadi ramai. Dia kekurangan modal, akhirnya dia pinjam ke bank untuk memperbesar usahanya. Setelah usahanya menjadi besar, lalu dia merasa keuntungannya itu banyak, sehingga dia akhirnya muncul yang rumahnya di area Muti kelihatannya sudah ketinggalan, lalu beli di perumahan yang tempat lain. Mobilnya yang tadinya 1, dia pengen beli mobil lagi. Jadi keinginan-keinginan ini
sebenarnya ketika pintu harta itu masuk terbuka, maka sebenarnya ada gembok hati kita. Jadi agar pintu harta ini tidak terbuka, maka harus kita gembok. Gemboknya apa? Yaitu sabda Rasulullah SAW, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini gembok. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hatinya akan terkunci. Kalau hati ini kita kunci dengan datangnya harta, maka yang ada di dalam hati kita itu malaikat dan akal pikiran. Karena hati itu berebut. Ketika hati itu terbuka, maka setan itu masuk, dan masuknya setan itu bersekutu dengan hawa nafsu. Tapi ketika hati itu kita gembok dengan gembok, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka yang ada di dalam hati kita itu malaikat dan akal pikiran. Kalau hati kita itu yang ada dalam hati kita itu malaikat dan akal pikiran, maka akal pikiran itu senantiasa menginginkan kehidupan yang lebih kekal, berpikir tentang akibat. Jadi kita dituntut oleh Rasulullah untuk beriman pada Allah. Allah itu memberikan janji pada kita. Janjinya apa? Barang siapa yang melaksanakan ketaatan pada Allah, maka Allah memberikan janji kehidupan yang nyaman, kehidupan yang kekal abadi dengan kebahagiaan. Tapi di samping Allah memberikan janji, juga memberikan ancaman. Barang siapa yang tidak mengikuti perintah Allah, melanggar perintah Allah, diancam dengan siksa. Ini kalau kita mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan hari akhir itu hari perhitungan. Setiap apa yang kita lakukan itu diminta pertanggungjawaban. Misalkan tadi orang beli rumah, akan ditanya, kamu saya beri nikmat uang banyak buat apa? Beli rumah harganya berapa? 1 miliar. Nah, kamu infak ke masjid berapa? Itu nanti kita harus berhitung. Jadi, nah ini kalau kita itu di dalam hati kita sudah kita kunci ketika harta itu datang, Allah memberikan kelapangan rezeki, maka bisa kita gunakan harta itu sesuai keinginan akal pikiran dan apa yang dibisikkan oleh malaikat. Malaikat itu adalah Allah yang tidak pernah mengajak ke kejelekan, sedangkan setan itu makhluk Allah yang selalu mengajak kejelekan. Malaikat itu menuntun kita ke kebaikan, nah setan menuntun kita kepada kejelekan. Malaikat menuntun pada kita ke hal yang ma'ruf, sedangkan setan menuntun kita ke hal yang mungkar. Setan bersekutu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu senang kehidupan dunia, sedangkan akal pikiran senang kehidupan akhirat. Nah, selalu berlawanan. Maka ketika hati ini sudah kita kunci, di dalam hati kita yang ada malaikat dan akal pikiran, harta yang melimpah yang Allah berikan pada kita gunakan untuk beribadah haji atau menghajikan orang. Ini ada nilai kebaikannya. Lalu kita buat bersedekah, lalu kita buat berinfak. Ini karena yang menuntun akal pikiran. Akal pikiran menghendaki kehidupan yang kekal. Kalau kita berhaji berarti kita dapat pahala, besok di akhirat bisa kita ambil. Begitu juga kita punya mobil, tidak apa-apa, kita gunakan untuk mengajak jamaah yaroh, misalnya kan begitu, sehingga memberikan manfaat. Kita punya uang, kita ajak jamaah ini yaroh, nanti sarapan ke warung makan, ini kan nanti di akhirat bisa kita ambil. Itu jadi maka harta itu sebenarnya tergantung pada kita. Kalau kita itu menggunakannya menginginkan
kehidupan sekarang, sehingga akhirnya ya kita gunakan sesuai keinginan hawa nafsu dan keinginan setan. Tapi kalau harta itu didatangkan oleh Allah lalu kita gunakan sesuai keinginan malaikat dan akal pikiran, tentu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Walaupun toh itu tidak semuanya, hanya sebagian saja. Allah meminta infak pada kita itu tidak seluruhnya, sebagian saja. Wa mimma razaqnahu yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan itu untuk berinfak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya